Selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober 2024, mari kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami hantarkan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami lebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil daripada Yesaya 57 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Itulah firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Siapapun dari antara kita pasti tidak ingin berada dalam keadaan yang berbahaya dan tanpa harapan. Sebab mungkin itu berarti bahwa Tuhan sudah begitu jauh dan tidak mau menolong, atau bahkan itulah hukuman Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan seperti ini: telur di ujung tanduk. Peribahasa ini berarti suatu keadaan yang sangat berbahaya, atau bahkan tidak ada harapan lagi. Itulah yang terjadi bagi umat Tuhan, di mana yaitu sikap para pemimpin bangsa Juda yang memuja dewa-dewa Kanaan telah melukai hati Allah. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 6 dan ayat 7. Mereka menduakan Allah dengan menyembah berhala, mempersembahkan minyak dan wangian-wangian kepada Molek, yaitu dewa bangsa Amon, dan bersikap seolah-olah mereka kuat. Bisa kita lihat itu, kita baca dalam ayat 8 sampai 10. Oleh karenanya Allah akan membalas segala perbuatan mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Itulah nats kita pada pagi hari ini. Saudaraku, tidak ada harapan bagi mereka yang melakukan kesalehan semu di hadapan Allah, seperti yang telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa Yehuda. Allah jijik melihat sikap munafik mereka. Allah akan membawa mereka kepada penghakiman karena dosa dan kejahatan mereka. Tidak ada harapan mereka untuk memperoleh pengampunan dari Allah, karena mereka selingkuh menduakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, walaupun Allah murka, Ia tetap memperhitungkan orang-orang yang terus setia berharap dan berlindung kepadanya atau kepada Allah, yaitu mereka yang meskipun ditekan oleh spiritualitas yang melenceng, mereka tetap mempertahankan kesetiaan kepada Allah. Bagi mereka yang setia selalu ada harapan. Saudaraku, mereka yang tetap beriman kepada Allah di tengah pergumulan akan memperoleh keamanan dan kenyamanan. Sebaliknya, mereka yang terus mengandalkan berhala dan bahkan beriman kepadanya akan menuai kesia-siaan di dalam kehidupannya. Nats ini mengingatkan kita
Janganlah kita meniru perilaku buruk bangsa Yehuda. Kesetiaan kita kepada satu-satunya Allah harus selalu kita jaga. Karena hanya itulah Tuhan yang dapat menolong dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita dan menganjurkan kepada kita agar kita selalu tetap setia kepada satu Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus yang kita percayai sebagai juru selamat kita. Mari kita jaga dan kita selalu setia kepadanya, baik dalam keluarga, baik dalam keturunan-keturunan kita, agar kita selalu setia hanya kepadanya. Saudaraku, ingatlah, harapan hanya diberikan kepada mereka yang terus mengandalkan Tuhan, serta bagi yang mau bertobat, yang tidak menduakan Allah dan mengandalkan kekuatan dan hikmat daripada Allah. Itulah yang menjadi pemenang di dalam kehidupan di dunia ini. Saudaraku, mari kita hindari dan percaya kepada berhala-berhala pada masa kini, karena banyak yang membawa kita ke dalam kehancuran dan menjauhkan hidup kita daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita hindari perzinahan dan menduakan Allah, tetapi kita setia hanya satu Allah yang dapat menolong kita, sumber segala berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudaraku, kita tinggalkan perzinahan dan menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak menginginkan kehidupan orang yang menduakan Dia. Di dalam Yesus Kristus pasti ada kemenangan untuk melawan kuasa-kuasa dunia ini. Ingatlah, hanya mengandalkan Tuhan kita dapat mengalahkan kuasa-kuasa gelap dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah disapa oleh firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami di dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.